Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Indriani, NPM 20410404292. Saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal nomor 1. Jelaskan korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa Indonesia erat kaitannya dengan kemajuan peradaban sebagai bahasa. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi. Seiring berkembangnya peradaban, manusia menemukan cara yang lebih baik dan efektif dalam menyampaikan makna. Inilah yang memicu perubahan dan perkembangan bahasa menjadi lebih baik. Identitas suatu bangsa, karena setiap suku atau bangsa tentunya memiliki bahasa yang berbeda dan unik. Seiring dengan kemajuan peradaban, kini banyak lagu-lagu dari daerah atau suku yang digabungkan dengan bahasa asing. Contohnya seperti lagu Lati. Soal nomor 2. Jelaskan sifat bahasa yang unik dan universal. Sifat bahasa yang unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki yang lain. Contohnya, bahasa Jawa akan berbeda dengan bahasa Lampung. Kemudian, sifat bahasa universal artinya ada ciri yang sama dimiliki setiap bahasa di dunia. Contohnya, I love you, aishiteru, yang memiliki arti aku sayang kamu. Soal nomor 3. Jelaskan proses pembentukan kata. 1. Afikasi. Afikasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. 2. Reduplikasi. Reduplikasi atau proses pengulangan adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. 3. Komposisi. Komposisi atau pemajemukan adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Soal nomor 4. Jelaskan perbedaan yang mendasar antara ejaan yang disempurnakan atau EYD dan pemakaian ejaan bahasa Indonesia atau EBI. EYD dan EBI sama-sama pedoman ejaan dalam berbahasa Indonesia. Perbedaannya yakni 1. Jumlah huruf vokal diftong pada EYD berjumlah 3, sedangkan pada EBI jumlah huruf diftong ada 4. Kemudian huruf tebal. Pada EYD huruf tebal ada 3 fungsi, yakni untuk menulis judul atau bab, untuk mengkhususkan huruf dan untuk menulis lema atau sublema di dalam kamus. Sedangkan pada EBI fungsi penggunaan huruf tebal sudah dihapuskan. Selanjutnya huruf kapital. Pada EYD tidak ada aturan mengenai julukan seseorang diawali dengan huruf kapital. Sedangkan pada EBI salah satu aturannya adalah menulis unsur julukan dengan awalan huruf kapital. Soal nomor 5. Jelaskan kaidah-kaidah pada unsur serapan dan berikan contohnya. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Soal nomor 7. Perbaikan kalimat menjadi kalimat efektif. 1. Presiden menyampaikan pidato di mimbar, kemudian beliau meresmikan acara. 2. Tujuan utama politik adalah kesejahteraan rakyat, namun faktanya perebutan kekuasaan. 3. Petani merawat tanamannya. 4. Mahasiswa harus menjadi generasi emas demi bangsa dan negara. 5. Konflik dan pertikaian membuat suasana tidak kondusif, juga membuat mereka rugi, baik secara psikis maupun material. Soal nomor 8. Kembangkan menjadi sebuah alinea kalimat-kalimat berikut.
A. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. B. Pendidikan anak usia dini yang harus dapat mengoptimalkan periode usia emas seorang anak. C. Tayangan televisi dapat berdampak buruk bagi perkembangan psikologis anak. D. Keluarga adalah arena pendidikan pertama dan utama dalam tumbuh kembang kepribadian anak. Soal nomor 9. Jelaskan hakikat karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. Tujuan penulisan karya ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disajikan dengan gaya bahasa yang populer atau santai sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Soal nomor 10. Jelaskan perbedaan dan persamaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Karya ilmiah menggunakan bahasa baku sesuai EYD, sedangkan karya ilmiah populer menggunakan bahasa sehari-hari. Karya ilmiah mengungkapkan laporan dengan detail, sedangkan karya ilmiah populer hanya mengungkapkan dengan sangat ringkas. Karya ilmiah menuliskan laporan dengan terikat pada aturan penulisannya, sedangkan karya ilmiah populer tidak terikat. Persamaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer terdapat dalam metode ilmiah yang digunakan, yaitu sistematis, menyajikan data, netral, dan objektif. Contoh karya ilmiah populer adalah cara memelihara kesehatan di usia tua, mengembangkan kreativitas buah hati, maupun mengenai manajemen waktu yang efektif.